Tadi berapa yang hadir? Eh, Oh ini 16 orang ya yang udah join. Baru 16, Bro. 17. Ya, sorry terlambat. Kita mulai ya. Baik, Bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertemuan lalu kita membahas apa populasi dan sampel ya. Ada pertanyaan mengenai itu? Sebelum kita lanjut, Nggak ada, Prof. tidak ada ya. Eh, di kelas lain ada yang menanyakan tentang itu, cuma mengenai apa? Eh, Jumlah populasi minimal, kemudian ada eh, kenapa Unindra tidak memperbolehkan penelitian di SD gitu ya. Ini kebijakan ya, bukan bukan konsep tentang metodologi penelitian ya. Jadi kalau kalau tentang kenapa tidak di SD itu saya dengar karena tertulis di pedoman tidak ada ya. Saya belum pernah baca itu. Eh, karena ada keraguan bahwa kalau diberikan kuesioner kepada siswa SD dia mungkin belum bisa menjawab sesuai dengan yang kita maksud gitu. Padahal kan itu bisa diatasi dengan yang kita sebut dengan uji validitas ya. Nanti kita bicara bisa diatasi dengan salah satu yang disebut uji validitas itu tapi jarang memang dilakukan karena dianggap sangat sederhana. Itu keterbacaan. Jadi keterbacaan itu seringkali peneliti membuat instrumen termasuk mahasiswa kakak kelas saudara yang lagi saya bimbing itu eh, dia menulis kalimat yang seperti yang dia mengerti gitu. Padahal kita apa yang disebut student student oriented juga termasuk itu kan sebenarnya. Bahasa untuk responden SD itu ya bahasa SD gitu. Ya, kalau respondennya masyarakat umum ya atau awam ya bahasanya harus seperti itu. Harus yang mudah dicerna atau dimengerti oleh mereka. Harusnya SD juga boleh. Tapi itu eh, menjadi kebijakan gitu. Saya juga tidak melihat itu tertulis ya, tetapi saya dengar alasannya seperti itu. Saya dengar. Nah, kemudian mengenai jumlah eh, populasi minimal 200 itu sehingga mengharuskan meneliti di dua atau tiga sekolah itu juga sebenarnya agak sulit kita kita terima ya. Kalau saudara pernah melihat judul-judul kakak kelas saudara, itu ada penelitian di Kota Bekasi gitu. Tapi yang diteliti hanya dua sekolah. Dan pemilihan sampel itu bisa bisa bertahap ya. Jadi kalau kalau sekolahnya 100, sampelnya berapa gitu. Berapa sekolah itu dulu sebelum kita masuk ke sampel siswa di setiap sekolah gitu loh. Ya. Harusnya seperti itu. Jadi ketika kita mau membuat penelitian di satu sekolah, sebenarnya di ya apa di hampir semua eh, kampus, setahu saya itu satu sekolah nggak apa-apa, tapi mendalam. Penelitian itu kan mendalam.
Nah, ini masih 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 kita upayakan lebih logis. Kalaupun ada kebijakan-kebijakan itu dasarnya supaya kuat. Ini sekedar gambaran beberapa dosen penelitian atau metodologi penelitian sih sepakat ya. Tapi untuk menjadi kebijakan eh, seluruhnya itu mungkin perlu perlu waktu. Nah, bagaimana saudara menyikapi sebagai mahasiswa ya harus dibijak gitu, tapi konsepnya mengerti gitu ya. Jadi, jadi meskipun tidak ada batasan minimal populasi atau batasan jumlah sekolah, tapi karena ini dalam rangka tesis di kampus yang punya kebijakan itu ya mungkin akan dihadapi dengan bijak juga gitu ya. Ya. Karena karena batasan-batasan itu bukan di taraf jumlah sekolah, jumlah populasi. Setahu saya PTIK itu hanya satu ya yang di Kebayoran itu ya. Nah, kalau saya meneliti di situ, saya mau cari PTIK di mana lagi gitu. Kalau perlu dua sekolah, dua perguruan tinggi gitu. Ya, di seperti sekolah yang saya ya, ya sekolah-sekolah lain lah misalnya. Kalaupun sekolah negeri, misalnya SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, itu kalau disamakan, disatukan dalam satu populasi dan sampel seperti itu kesimpulannya itu bisa bias karena apa? Tidak ya hampir tidak mungkin identik kan kondisi satu sekolah dengan sekolah lain. Ya. Jadi dirata-ratakan begitu dia apa di analisis sekaligus itu menjadi menjadi janggal sebenarnya secara metodologis. Bahkan mahasiswa saya, bimbingan saya pernah saya minta supaya dibuat saja eh, analisisnya terhadap masing-masing sekolah. Jadi untuk target jumlah populasi di atas 500, kemudian akhirnya dia harus meneliti di dua sekolah, akhirnya dianalisis masing-masing sekolah gitu. Untuk sekolah ini nilainya seperti ini, korelasinya seperti ini, rekomendasinya nanti kesimpulannya demikian, rekomendasinya demikian. Itu menjadi kesempatan untuk memperkaya penelitian mahasiswa sebenarnya. Itu akan lebih lebih fair. Karena yang diteliti oleh mahasiswa dalam rangka tesis kan eh, kita prodi pendidikan ya, itu lebih ke siswa. Gitu. Beda kalau misalnya seperti kami meneliti tentang guru gitu ya. Guru itu lebih lebih cenderung bisa dikatakan cenderung homogen ya. Jadi literasi digitalnya guru-guru di SMA negeri Jakarta misalnya begitu bisa dianggap lebih homogen dibanding siswa. Mungkin itu ya sedikit pengantar apa tambahan saya untuk pertemuan yang lalu. Hari ini kita bicara tentang Boleh saya bertanya, Pak? ya silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Pak, terkait dengan kerangka berpikir ya. Saya ingin tahu secara jelasnya kerangka berpikir itu bagaimana itu. Terus Itu yang adalah kedua, ya ya. ya itu sempat Bapak mau menjelaskan, tapi sepertinya belum untuk itu. Terus yang kedua, terkait dengan yang tadi untuk tesis kita nanti. Seringkali kan kita penelitian itu seringkali kita harus ada kebanyakan penelitian kuantitatif yang harus ada populasi sampel dan segala macam ya Pak ya. Nah, Ya. yang mau saya tanyakan, kita kan ini jurusan bahasa. Saya pribadi untuk menghitung data dan segala macam, saya punya keinginan gitu, saya ingin memilih penelitian saya nanti kualitatif gitu loh Pak. Namun saya masih bingung kualitatif itu apa aja sih yang masih bisa diizinkan oleh Unindra gitu, yang boleh diteliti oleh mahasiswa, temanya atau topiknya apa aja gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kami.
Itu, itu ya Pak. Itu aja. Ya, Terima kasih. saya tadi nggak sempat lihat. Siapa tadi? Nurlina Pak. Nurlina. Ya, Iya, eh, saya belum gambarkan ya waktu itu ya. belum Kerangka Bapak. berpikir ya. Iya Bapak belum. Agak panjang sih penjelasannya. Eh, eh, Gimana yang lain? Kita jelaskan dulu ini ya. Iya, Boleh? Pak, jelaskan dulu boleh. Iya Pak, boleh Pak. Harus Biar minta jelas izin, gitu kita. Ya. harus minta izin dari yang lain dulu. Mana ini saya mohon maaf belum buatkan medianya ya untuk menyederhanakan ini. Sebenarnya eh, eh, bisa disederhanakan dengan eh, visual begitu. Eh, Tidak apa-apa saya sambil nulis ya. Tapi mungkin tidak serapi kalau saya buat khusus tentang kerangka berpikir ya. Betul Pak. Eh, Misalnya apa? Misalnya yang sederhana saja. Apa ya? Hubungan. Eh, Bisa dibaca? Bisa Bapak, bisa. Hubungan motivasi gitu supaya gampang aja. Sebenarnya motivasi saya sih menyarankan dihindari ya. Udah terlalu banyak dan sudah bisa dipastikan. Kalau sudah terlalu banyak dan sering kesimpulannya positif, berarti tidak perlu diteliti. Hubungan dengan prestasi gitu. Ini sederhananya biar kita eh, prestasi siswa gitu ya. Nah, eh, saudara akan membuat ininya nih kotak. Eh, Saudara akan menulis teori-teori tentang satu motivasi adalah gitu ya. Ya, Motivasi adalah apa menurut siapa gitu ya. Ini kan di bab teori ya, bab dua iya awal Pak, gitu ya. betul. Iya, bentar, saya gambarkan dulu biar mudah-mudahan ilustrasi saya ini gampang. Ini menurut oh, menurut banyak lah ya, saudara mengutip motivasi adalah katakanlah ada yang menyebut keinginan apa gitu ya, titik-titik pendorong misalnya nih, ada yang menyebut motivasi itu adalah apa gitu dan seterusnya. Nah, ini teori-teori tentang motivasi. Kemudian saudara akan saya harus buat ini nanti ininya eh, apa? Karena saya juga mau apa yakin ini agak jarang dibahas atau dijelaskan. Mana ini desain, sorry, agak lama karena live gitu ya. Kemudian satu lagi apa tadi variabelnya? Prestasi belajar Pak. Oh, prestasi ya. Prestasi adalah ada yang mengatakan itu hasil, ada yang menyatakan itu apa? Capaian, apalah gitu, macam-macam. Ini contoh aja. Ya. Nah, ini bukan nomor urutnya ya, nomor urutnya harusnya
Dimulai dari satu ya. Sorry, mana nih? Oke, abaikan nomor urutnya. Ini bukan sambungan. Nah, ini kan sudah ada di teori atau di referensi yang dikumpulkan ya. Ya, jelas ya. Iya, Pak. Nah, bagaimana menulis kerangka berpikir? Nah, kerangka berpikir itu adalah kerangka berpikir saudara, ya. Karena kalau misalnya di sini terlalu besar ya. Mendorong seseorang untuk berhasil. Misalnya ada yang mengatakan begini, ya, ya, untuk mencapai hasil misalnya. Nah, setelah dua kelompok teori-teori ini saudara kumpulkan dari berbagai referensi buku atau jurnal atau apa, maka saudara bisa membaca, melihat benang merahnya. Ya, saya udah kasih clue-nya di situ. Eh, Mana yang ada kaitannya? Misalnya ini, ada kata kuncinya hasil. Jadi saya sederhanakan saja ya, karena saya menyebutnya benang merah, jadi harus merah itu ya. Ketika motivasi, menurut eh, menurut seorang ahli ya, bahwa motivasi adalah pendorong seseorang untuk berhasil atau mencapai hasil, sementara prestasi itu adalah hasil, gitu. Ya, bisa dimengerti. Contoh pertama ini. Ya, Prof. Nah, dengan dua kelompok teori ini, saudara mencari benang merahnya. Berarti motivasi itu bisa mendorong seseorang untuk berhasil dalam belajarnya, gitu loh. Kerangka berpikir itu adalah kerangka berpikir yang disusun oleh penulis dengan mendalami teori tentang variabel X1 dan variabel Y, X dengan Y gitu. Ya. Jadi jadi sekarang ini seringkali di tengah nih. Oke. Jadi kerangka berpikirnya itu seringkali sekarang memang tujuannya mengarah ke hipotesis. Hipotesisnya ini kan kira-kira begini. Hipotesisnya nanti mengatakan terdapat apa tadi judulnya, hubungan ya atau pengaruh hubungan ya inilah apa hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Ini hipotesisnya kan? Ya, ini hipotesis apa namanya nih? A ya, ya, ya. Nah, di kerangka berpikir ini kalimat saudara, jadi jangan menurut si ini lagi, menurut saudara dengan membaca teori yang nomor dua ini dan tentang motivasi dan teori tentang prestasi yang nomor tujuh atau nomor pertama di sana, maka saudara bisa membuat arah bahwa apa, eh, apa,
Karena motivasi apa ya? Merupakan pendorong seseorang untuk memperoleh hasil yang diharapkan, maka siswa dengan motivasi yang tinggi akan dapat mencapai prestasi yang baik. Tadi kan kalimatnya berbeda, tapi kira-kira arahnya kan memang mengkaitkan eh, antara yang ini Iya, depan waktu. dengan yang ini. Kelihatan ya? Ya, Ya. Jadi Iya, bisa dimengerti ya, itu ada pertanyaan di sini. Tapi kerangka berpikir tidak hanya satu kalimat begini, mungkin juga eh, bisa saja ada yang bisa dikaitkan dengan nomor tiga dan nomor berapa. Ya, misalnya, oh, ini jadi, nah tadi, mungkin ya lihat saja kata kunci dari setiap teori tentang motivasi dan teori tentang prestasi. Gitu. Ini adalah gitu kan banyak. Nah ini kan eh, jadi kerangka berpikir itu tidak ada rumus yang baku ya, tapi gambarannya kira-kira seperti itu. Oh, menurut ini motivasi itu pendorong seseorang untuk berhasil ya, untuk melakukan sesuatu, katakanlah begitu, termasuk sesuatu sehingga keinginannya tercapai atau apa gitu. Ya. Nah, prestasi itu apa gitu, indikatornya apanya. Nah, itu yang dikait-kaitkan dan dibentuk dalam dalam sebuah kalimat gitu. mhm. Ya, bisa dikatakan Nah, kerangka berpikir ini bisa menunjukkan dasar teori dan konsep gitu ya, yang mendukung penelitian kita ya Pak ya. Itu yang ya, jadi pertama. ya kerangka berpikir itu uh, mana nih? Eh, bentar. Berfungsi menjembatani teori, teori atau konsep atau apa tadi referensi yang ada ya, Iya. referensi dengan hipotesis. Kalau tidak ada jembatan nanti Mhm. ya kan, nggak nyambung gitu, bukan nggak ada jembatan jadi jatuh. Ya, jadi harus ada jembatannya dulu. Ya, makanya baru di sini hipotesisnya, hipotesis itu dalam kalimat yang tegas, simple, apa singkat gitu. Terdapat hubungan motivasi. Gitu. Ya, Pak Tuhu lagi ngirim ini. Oke, mana tadi? Eh, ini contoh baru satu ya. Kira-kira bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan lagi tentang ini? Ada sedikit mungkin Pak. Eh, Ya, jadi kerangka berpikir yang saya
sering searching, tapi selama ini saya masih agak bingung, makanya saya bertanya kepada Bapak. Itu Nah, biasanya kan berupa kayak kayak bagan gitu ya Pak ya. Namun ada yang dimasukkan. oh, Nah, yang saya tanya, iya berupa bagan kayak gitu, tapi emang ujungnya betul hipotesis, Pak. Makanya saya paham, oh Bapak memasukkan hipotesis, oh prosesnya kayak gini. Yang belum saya pahami itu prosesnya kenapa bisa memasukkan ini dan ini, kenapa jadi masuk hipotesis. Nah, itu yang ingin saya pahami. kalau yang saudara lihat itu mungkin eh, Bukan sistematika berpikir, tapi kan dia itu sistematika, agak mirip. bentar, itu istilahnya apa ya? Sistematika penelitian ya, teknik Iya, nah itu maksudnya itu sistematika penelitian. itu 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 menyederhanakan saja itu sebenarnya bukan itu. Hmm, Kerangka itu bukan iya, kayak rangka gitu, bukan. Yang mungkin eh, iya. yang seperti ini ya. Dibuat gini kan kalau X, X dan Y itu kan Betul, Pak. ya di Betul. sini Nah, di sini motivasi, di sini prestasi kan. oh, kata saya kok mirip dengan kerangka berpikir apa apa sistematika berpikir, apakah emang sistematika dengan kerangka itu sama gitu loh. Itu yang bikin saya bingung, Pak. Ini sudah sama dengan hipotesis ya, atau gambaran dengan tentang judul. Bukan, bukan ini. Ini bisa memang sering digambarkan lagi di akhir dari kerangka berpikir Hmm, gitu. Tapi kerangka berpikir itu adalah kalimat sendiri yang eh, hmm, merangkum dan menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y dengan melihat teori-teori yang ada gitu hmm. ya. Baru nanti Bahkan dibikin hipotesisnya gitu ya. apa? Baru nanti setelah menggabungkan konsep atau teori-teori yang ada, nanti dibuat hipotesisnya gitu ya, Pak ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa dasar saudara membuat hipotesis seperti ini kalau dari teori-teori tidak ada yang menggambarkan bahwa itu saling terkait? Apa yang hipotesisnya kan terdapat hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Ini kan tiba-tiba Kan ya. melalui penelitian dulu, mungkin Teori ada masalahnya ya, Pak. kenapa? Kenapa? Ada masalah di prestasi belajar. Iya. Ingin tahu apakah itu Terus ada penelitian. ditentukan atau dipengaruhi oleh motivasi belajar itu kan jelas Betul. di latar belakang ya. Mm-mm. Nah, eh, ketika tanpa ini ya, saya hilangkan dulu. Saya hilangkan sementara. Ada warna putih nggak di sini? Ada ya. Kalau nggak ada ya. Ya, kalau kerangka berpikirnya ini saya hilangkan, cara menghilangkannya gimana? Itunya aja diklik. Ya, Bentar ya. kita tutup lah. Ya. Hmm. Sekarang saudara punya teori tentang motivasi adalah motivasi berarti ini dan seterusnya. Ada sangat banyak. Prestasi adalah dan seterusnya sangat banyak. Terus kok bahasa Betawi ya bahasa Betawi, bahasa Jakarta atau bahasa apa itu ujuk-ujuk gitu loh. Bahasa Jawa atau bahasa apa? Terdapat hubungan loh. Orang ahli motivasi hanya bicara motivasi belajar kok. Buku buku motivasi tidak menyebut prestasi. Buku prestasi tidak ada buku-buku maksudnya referensi tentang prestasi kan tidak tidak secara langsung menyebut motivasi. Prestasi adalah hasil belajar, prestasi siswa yang berprestasi gitu gitu. Prestasi dibuktikan dengan nilai ujian, evaluasi dan seterusnya kan begitu kan? Benar nggak? Ada nggak teori yang menghubungkan antara buku tentang motivasi ke prestasi?
Saya tidak mengatakan tidak ada, tapi belum tentu ada. Nah, saudaralah yang menghubungkan. Ya, kalau itu oleh ahli ya calon ahli lah begitu ya. Kan semuanya kita ini calon. Ada calon tetap, ada tetap calon. Ya, gitu. Jadi kalau ini tidak ada, sebenarnya melompat itu. Kok tiba-tiba saudara mengatakan terdapat hubungan? Orang ahli motivasi mengatakan membicara tentang motivasi saja kok, tidak bicara tentang prestasi. Ya, buku tentang prestasi tidak menyinggung tentang motivasi gitu. Nah, paham maksudnya. Jadi saudara yang menelaah teori, jadi teori itu jangan eh, menganggap bahwa oh cukup nggak 8 teori, cukup nggak 9 referensi atau 10 gitu. Nggak, bukan itu persoalan. Semakin banyak semakin baik dan lebih bervariasi. Kalau seragam pendapatnya mungkin itu tidak perlu dibanyakin. Tapi kalau bervariasi itu lebih menarik. Sampai sini jelas semua? Yang lain? Ini Jelas. yang gambar ini melengkapi, bukan ini yang intinya gitu ya. Baik, Intinya Pak. itu kerangka berpikir saudara. Ya, ya. Jadi saudara berpikir dengan membaca banyak teori tentang motivasi dan banyak teori tentang prestasi. Nah, coba dirangkaikan gitu tentang motivasi itu gitu. Dikaitkan, dibuat jembatannya lah ya, gitu. Atau Baik, ada yang Pak. mau membuat contoh satu lagi mengenai materi nanti kita bisa fleksibel lah ya. Yang penting tuntas di semester ini. Saya lihat juga pertemuannya masih banyak. Mungkin saudara bisa memikirkan lagi motivasi adalah apa gitu ya. Ya. Nah, saya mau melangkah lebih jauh ya. Ada pertanyaan, kalau ada teori yang bertentangan, bagaimana? Misalnya di sini disebutkan prestasi itu ditentukan oleh IQ misalnya. Ya. Di sini ada teori yang mengatakan motivasi tidak banyak berperan terhadap hasil yang dicapai. Misalnya nih, ini apa saja nih apa namanya contoh contoh apa namanya contoh fiktif contoh. Coba kalau ada yang seperti ini bagaimana? Ini kan seperti bertentangan dengan yang pertama kan? Ya, Ada banyak, ya. ternyata menurut si X itu motivasi nggak banyak berperan terhadap hasil yang dicapai. Bahwa dia rajin bekerja ya rajin aja, tapi terhadap hasil yang dicapai itu faktor lain. Gitu. Misalnya, kemudian ada juga pendapat bahwa prestasi itu ditentukan oleh IQ kok. Gitu. Bagaimana kalau ada seperti ini? Eh, Mungkin ini sesuatu yang baru atau janggal bagi saudara. Eh,
Ini bagi saudara ini bisa diabaikan gitu. Kan ada 10 teori yang saudara eh, apa? Saudara jadikan referensi kan. Jadi silakan saja dimasukkan berbagai referensi tentang motivasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Sederhananya begitu. Artinya kalau pendapatnya sama, enggak usah lah. Yang berbeda-beda sehingga bervariasi. Nah, saudara, tugas yang pertama tadi, yang merah ini mencari yang ada ini, apa namanya, eh, yang mengarah kepada hipotesis kan gitu. Kan jembatan kan, ya. Nah, saya mau menambahkan tadi, maksud saya begini. Di dalam penelitian penelitian yang lebih serius lah katakan ya. Misalnya kita menulis di jurnal yang terindeks Scopus, ini di dianggap plus gitu loh. Hal yang bertentangan ini. Jadi itu sangat dibutuhkan. Paham maksudnya? Ini kalau nggak ada respon, saya nggak lihat orangnya seperti saya sendiri nih. Kalau Nggak, Zoom begini, kita memastikan masih ada yang Iya, dengar itu Prof. dengar. ya Prof. Iya, Kita memperhatikan Prof. Kita iya, tapi menyimak, Prof. saya kan melihat gambar, nggak melihat orang, jadi nggak tahu ya masih ada orang nggak di dalam kelas Ya. ini gitu. Menyimak, Prof. Menyimak. Nyimak, nyimak. Nah, Gimana? ya, eh, wah ini baru pernah ini kita bahas sedalam ini ya. Mudah-mudahan menjadi jelas ya. Karena di topik perkuliahan kan tidak secara spesifik, nggak apa-apa. Eh, karena ini bagi saya eh, ini bagus bagi saudara. Menurut saya bagi saudara ini bagus karena inilah sebenarnya yang paling murni, bukan paling murni ya. Inilah yang benar-benar kalimat saudara gitu loh. Latar belakang oke, kutipan itu kan menyalin terus dikomentari kan gitu kan. Ya, metodologi sudah ada rumusnya kan. Tetapi hasil pemikiran saudara tentang banyak teori-teori itu dengan memunculkan kerangka berpikir. Hipotesis juga udah ada patronnya kan. Ini kan hipotesis ini sama dengan judul hanya terdapat gitu kan. Iya. Kan gitu kan. Dari segi bahasa ya. Saudara kan ahli bahasa. Nah, saya kembalikan ke yang 4 dan 8 ini. Ini wajib bagi penulisan artikel atau proposal atau penelitian di tingkat internasional. Harus ada yang bertentangan. Wah, ini yang paling sulit kami kalau mencari referensi yang bertentangan. Kenapa begitu, Prof? Ya, saya mau nanya sebenarnya. Jadi saya yang ditanya. Menurut saudara, kenapa? Ya, menurut saya, bukan menurut saya. Kenapa begitu? Jawabannya adalah kalau semua teori menyatakan dan menghubungkan dengan teori motivasi dan teori prestasi itu memang ada keterkaitan, ada hubungan, bahkan ada pengaruh. Untuk apa diteliti? Coba pertanyaannya itu. Oh iya. Benar nggak? Kalau serupa semua nggak usah diteliti gitu ya Prof. Berarti udah lah sesuatu yang sudah pasti kan Udah udah valid nggak gitu perlu sih diteliti. ya. Nggak Hmm, pernah. Kalau ada orang meneliti ini air laut asin nggak, nah, itu harus dibawa ke rumah sakit kan? Bukan karena dia sakit perut makan air asin, tapi karena kayaknya udah ada gangguan inilah, ya. ya, sih. Jadi eh, terutama motivasi ini ya, ini kan hanya contoh tadi saya katakan. Sesuatu yang sudah pasti nggak bisa diteliti lah. Masih banyak sekali yang belum pasti di kehidupan ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang paling sulit kalau kami membuat artikel di Scopus itu mencari teori-teori yang bertentangan dengan teori yang umum. Ya, teori yang umum kan motivasi adalah pendorong untuk seseorang mencapai
hasil yang diharapkan. Kira-kira gitu kan. Garis besarnya, prestasi belajar adalah hasil dari upaya yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran gitu-gitu. Nah, kalau semuanya pertanyaan mereka itu, bukan mereka ya, pertanyaan dari apa itu, seperti itu. Mengapanya itu begitu. Jadi kalau semua sudah setuju, Soeharto, Soeharto masih ingat, tahu ya Soeharto ya, kenal ya. Tahu, Kenal, Prof. kenal, Prof. Kalau kalau sudah Soeharto disetujui oleh tiga partai waktu itu untuk jadi presiden, ngapain kita pemungutan suara lagi kan? Gitu loh, bener nggak? Ya, ya. Iya kan? Itu udah benar itu logikanya, tapi caranya mungkin tidak. Nah, ini yang motivasi tidak banyak berperan terhadap hasil yang dicapai. Yang ahli prestasi mengatakan prestasi itu lebih banyak ditentukan oleh IQ. Gitu. Memang tidak secara eksplisit dia katakan prestasi itu tidak apa eh, 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 apa prestasi itu bukan ditunjukkan oleh hasil belajar gitu, enggak, itu agak jauh lah. Nah, ini ini termasuk pemikiran yang eh, saya kira perlu saudara ketahui gambarannya. Tapi kembali ke tesis, masih dalam taraf belajar, ini saja sudah cukup. Tapi tidak hanya satu ya, mungkin ada yang lain yang bisa berbagai ini gitu. Jadi kalau ada hipotesis, katakanlah ini H1, kalau variabelnya banyak kan hipotesisnya banyak ya. Kalau misalnya ada di sini motivasi, di sini apalagi gitu ya. Nah, kerangka berpikirnya pun jadi banyak. Di sini misalnya apa nih? Apa disiplin atau apa gitu ya. Ya. Nah, ini kan jadi nanti di kotak yang atas itu juga saudara ada teori lagi di sini tentang disiplin. Lihat lagi kaitannya gitu dengan prestasi gitu. Ya, makanya hipotesisnya nanti bisa bisa tambah lagi, sorry. Misalnya H2-nya misal ya, hubungan disiplin dengan prestasi misal ini. Ya, gitu. Jadi kalimat di sini pun nanti sudah ada tambah lagi tentang disiplin dan apa eh, eh, sesuai dengan teori itu. Nah, mungkin agak rumit nanti kalau kalau saudara mau meneliti hubungan antara secara bersama-sama variabel X1 dan X2 terhadap Y. Ya. Cukup penjelasan mengenai ini? Ya, cukup, Prof. Terima kasih. Jelas, Nah, Prof. ini kenapa? Sudah jelas, Prof. Ya, ini materi tambahan. Yang kedua apa nih? Pertanyaannya bahasa. Saya kurang setuju kalau dikatakan tadi ya bahasa kualitatif Iya, menghindari. Jangan menghindari ya. Apa yang dihindari tadi? iya, Ah, karena terlalu, kayaknya saya agak-agak kesusahan dalam pengolahan data gitu ya, Pak. Yang mengolah itu bukan kita lagi, Iya, betul udah sih, Pak. udah alat. Jadi gini, untuk semua ya, eh, saudara pikirkan masalah yang terjadi di sekolah saudara, di lingkungan saudara, di daerah saudara yang terkait dengan pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini ya. Iya, Pak. Iya. Jadi itu dulu gitu. Metode penelitian itu alat bantu untuk menemukan alternatif solusi penyelesaian masalah. Jadi jangan alatnya dulu disiapkan gitu loh. Kita bawa apa? Bawa pakaian renang padahal kita mau ke tempat yang bersalju gitu kan. Bukan baju hangat yang dibawa gitu. Jadi kita mau kemana dulu gitu, baru alatnya dibawa gitu. Sederhananya begitu, ya.
kita ke tempat yang banyak hujannya gitu ya, kita bawa payung. Jadi jadi kembali lagi, oke, kualitatif oke, tetapi persoalannya memang kalau dulu saya di S2 ya belajar kualitatif. Di sini tidak ada mata kuliah penelitian kualitatif ya. Kalau dulu di KIP Jakarta ada itu. Satu mata kuliah itu. Nah, kita di sini sekarang metodologi penelitian memang eh, lebih berat ke kuantitatif, itu persoalannya memang. Karena kuantitatif pun banyak yang dibahas. Ya, kalau dibahas dua-duanya nggak cukup waktu. Mungkin bisa dipertimbangkan itu. Tapi saya ada paparan juga mungkin minggu depan kalau perlu kita singgung. Ya. Jadi kembali lagi, oke kualitatif, tapi jangan dalam rangka menghindari gitu loh. Sementara masalah yang dialami di sekolah saudara nggak terselesaikan gitu. Saudara kan meskipun biaya sendiri gitu ya, nggak dibiayai oleh sekolah. Kalau dikasih waktu untuk sesekali cepat pulang atau apalah sambil sambil di sekolah mengerjakan apa buat makalah dan sebagainya itu kan sudah dimudahkan oleh sekolah ya. Ketika meneliti ya hasilnya bolehlah untuk wajar lah gitu untuk membantu sekolah itu mengatasi persoalan yang ada di sana gitu. Ya kan? Ya, tapi kalaupun tidak seperti itu ya kalau kalau kita memberi apa kontribusi kan untuk perbaikan di sekolah kan luar biasa. Ya, saya udah cerita ya waktu itu ya. Saya penelitian saya dulu S2 itu biayanya dari pemerintah pusat kan dosen di sebagian besar dapat beasiswa. Hasilnya itu tesis saya itu saya ringkas, saya kasih ke Politeknik. Saya meneliti tentang lulusan Politeknik waktu itu. Itu inisiatif saya sendiri. Jadi mudah-mudahan saya berharap mereka memperhatikan itu karena saya dulu dosen Politeknik, mereka memperhatikan apa yang harus diperbaiki di kampus Politeknik gitu. Ketika saya disertasi tentang dosen swasta gitu, ya, bagaimana dosen muda di perguruan tinggi swasta itu dibekali jadi dosen yang profesional. Setelah selesai itu disertasi saya buat ringkasannya, saya kasih ke Kopertis waktu itu ya, saya kasih ke beberapa perguruan tinggi swasta yang menjadi lokasi penelitian saya gitu. Itu tidak wajib. Ya, tapi saya berharap hasil disertasi saya itu bisa mereka manfaatkan untuk perbaikan mutu di sana, kira-kira gitu. Ya, jadi sekali lagi pertimbangan utamanya adalah coba eh, masalah yang ada di sekolah, di lingkungan itu dulu difokuskan bahwa alat yang perlu digunakan untuk menyelesaikan itu adalah kualitatif, kuantitatif itu nggak masalah. Ya. Jadi jangan istilahnya itu saya mau naik busway gitu, bukan. Saya mau ke Medan kok naik busway gitu kan. Ya, mau kemana dulu baru alatnya dipikirkan yang sesuai gitu. Ya, kecuali dulu busway Transjakarta, sorry, baru 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 ada gitu kan, pengen menikmati saja, bukan mau pergi kemana, bukan. Nah ini kita sudah 1 jam, apa dilanjutkan apa gimana? Lanjut ke materi, nggak apa-apa, Prof. Materi yang mau itu. Materinya mana tadi udah hilang. Oke, ini juga tidak banyak ya, tidak panjang kayak kita. Karena ini, wah, ya saya eh, buat cepat nanti eh, fleksibel aja kita. Yang penting semua materi bisa tertuntaskan. Hari ini kita bicara tentang validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Ya, kelihatan ya. Kelihatan sudah. Nah, dalam penelitian sosial, termasuk pendidikan, sering digunakan instrumen yang berupa angket atau kuesioner. Ya, jadi tidak semua ya sering digunakan. Karena kalau variabel Y tadi yang kita contohkan itu
prestasi belajar itu kan bukan angket, itu tes, ya kan? Tapi itu pun tetap tetap harus valid, harus reliable. Nah, instrumen penelitian sosial jarang ada yang baku, ya, yang sudah standar dan bisa digunakan di mana saja. Sehingga peneliti, terutama yang sedang studi ya, penelitian akademik, harus menyusun sendiri instrumen penelitiannya. Nah, instrumennya sendiri itu wajib diuji validitas dan reliabilitas. Ya. Kalau tidak, nanti data yang eh, dikumpulkan itu sulit bertanggungjawabkan kebenarannya. Gitu. Nah, pertama validitas. Instrumen dapat dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Jadi kalau tadi kita bicara motivasi, misalnya si A menjawab angka 100 gitu ya, skornya 100, si A jawaban itu eh, di kuesioner itu semuanya dijawab angka tertinggi sehingga skornya 100 gitu. Tapi kalau sehari-hari murid yang bernama si A ini kok malas-malasan kok gitu kan. Ya. Nah, secara metodologi ini kayaknya instrumennya yang salah gitu loh. Ya. Jadi data yang terkumpul itu yang nilainya 100 ternyata tidak sesuai dengan orangnya gitu, motivasinya. Nah, ini perlunya validitas. Valid itu berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, kalau beberapa buku mengatakan kalau mengukur berat badan pakailah timbangan, jangan meteran gitu. Itu terlalu ekstrim. Tapi ya nggak apa-apa juga lah. Ya, mungkin kalau di kita itu di pendidikan kita mau mengukur motivasi, tapi yang kita tanya disiplin gitu. Padahal disiplin juga eh, eh, tidak persis sama dengan motivasi kan. Itu ada interaksi tapi tidak sama gitu. Ya. Pengujian tiap butir instrumen dilakukan dengan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total. Jadi untuk validitas yang diukur itu masing-masing butir, masing-masing pernyataan atau pertanyaan. Ya. Mengenai data interval nanti digunakan korelasi produk momen. Ini rumusnya harus disesuaikan dengan jenis data maksudnya. Ada yang disebut dengan validitas internal. Ya. Nah, ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian sudah menggunakan konsep yang seharusnya. Ya. Jadi saya contohkan lah ya, eh, memang masih dalam proses bimbingan, jadi wajar kalau masih belum pas ya. Eh, eh, ada bimbingan saya waktu itu, dia bicara tentang pemahaman konsep pemahaman tentang IPS, kemudian masuk ke topik tentang konflik gitu ya, konflik antar negara, antar masyarakat gitu. Ya, teorinya sudah diambil dan berbagai ini dibuat kisi-kisinya. Tapi kok pertanyaannya melompat gitu ya. Siapa pendiri ASEAN? Gitu. Ya bukan. Ya, sebutkan 5 negara pendiri ASEAN gitu. Itu kaitannya apa gitu ya. Nah, itu secara internal pun dia tidak valid ya. Jadi konsep konflik itu apa? Pertanyaannya apa gitu. Nah, itu harus disusun sedemikian rupa gitu ya. Jadi jangan dibalik, jangan nanti setelah diuji validitasnya baru, oh berarti ini benar. Enggak. Konsepnya itu disusun mulai dari variabel, kemudian aspeknya, kemudian masuk ke indikator, baru butir pertanyaan. Sama seperti kita menyusun soal kan. Nah, di sini ada istilah content validity, ada criterion related validity, ada construct validity. Tetapi validitas internal juga membantu validitas eksternal. Ya. Nanti pengujiannya sebenarnya ini tinggal memilih mana gitu ya. Nah ini tadi diulangi, internal itu
apakah tes tersebut atau instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, jangan jangan mau diukur itu tentang faktor-faktor penyebab konflik, tapi pertanyaannya tentang tahun berdirinya ASEAN itu kan dari mana gitu. Ada content validity, berapa jauh alat tersebut meliputi topik yang diteliti, yaitu tadi. Yang kedua, criterion related validity, berapa sukses pengukuran memprediksi atau mengestimasi. Construct validity, apakah teorinya bermakna, apakah instrumennya tepat untuk mengukur. Ini mirip-mirip ya. Nah, bila data yang diperoleh dapat digeneralisasikan ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda, maksudnya eh, untuk dapat mungkin ya maksudnya ya. Jadi bukan bukan. Jadi untuk dapat digeneralisasikan ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda, ini catatannya. Kan kita meneliti itu jarang ya populasi dijadikan sampel semua gitu. Kecuali misalnya ada yang menyarankan kalau populasinya di bawah 100. Tapi kita membuat sampel kan. Maka supaya dapat digeneralisasikan, katakanlah saudara membuat sampelnya itu dengan alasan khusus hanya di kelas 8. Tapi nanti kesimpulannya eh, semua gitu ya, siswa. Nah, itu apa? Sampelnya tidak boleh bias ya, ya. Jadi pemilihan sampelnya itu harus benar-benar sesuai ya. Kalau saya mau meneliti tentang kemampuan adaptasi siswa di SMA, tentu saya pilih sampelnya kelas 10 kan, karena dia murid baru di situ, jadi perlu adaptasi gitu. Ya. Nanti sampelnya jadi bias. Yang ditanya tuh adaptasi kok, udah 3 tahun masa ditanya lagi gitu kan. Nah itu harus harus cermat memilih sampel itu. Dan jumlah sampel itu besar. Waktu pertemuan yang lalu saya katakan rumus-rumus itu memang benar secara teori, tetapi eh, harus kita jadikan patokan sebagai jumlah minimum sampel gitu. Sampelnya jangan terlalu sedikit, makin banyak ya makin bagus. Ya. Di kelas ini berapa orang yang terdaftar? 19 orang ya. Kalau saya tanya pendapat kelas ini tentang perkuliahan saya tanya hanya ketua, itu mencerminkan nggak pendapat 19 orang? Belum tentu. Enggak. Ya, kalau tanya semua udah pasti. Inilah 19 orang berpendapat, ada 17 mengatakan ini, dua mengatakan itu. Jadi yang ideal itu sebenarnya semua populasi ditanya. Tetapi dengan keterbatasan eh, waktu, biaya, dan secara logis bisa diwakilkan dengan jumlah yang sesuai teorinya, maka ada eh, rumus-rumus tentang jumlah sampel. Ya. Kemudian melibatkan banyak situasi. Ya. Nah, kalau saudara tadi ada yang kualitatif misalnya ya, kualitatif itu atau observasi lah. Kalau saudara mengobservasi eh, proses, ya, mengobservasi apa sekelompok orang di satu tempat, ya, bagaimana mereka eh, katakanlah giat bekerja begitu ya di suatu kantor, di suatu ruangan, saudara harus melihatnya pagi, kemudian siang, sore gitu. Situasinya harus kemudian hari Senin beda lagi, ya hari Jumat misalnya udah pengen buru-buru weekend dan seterusnya. Jadi kalau kalau kualitatif contoh yang lebih tepat saya kira itu harus dalam banyak situasi saudara mengamati seperti apa mereka bekerja, bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi. Jangan pagi terus di diamati gitu. Wah, lagi semangat-semangatnya itu. Nanti kesimpulan saudara mengatakan, wah ini eh, PU di sekolah A ini semangat terus gitu. Tahu-tahu pas istirahat siang, loh kok nggak pulang-pulang?
Itu maksudnya. Jadi supaya lebih utuh dia kesimpulannya banyak situasi. Nah, yang keempat, periode waktunya relatif panjang. Ini lebih fokus ke misalnya contohnya ya, eksperimen. Kalau saudara mengeksperimen, melakukan eksperimen di sekolah, misalnya, itu jangan terlalu cepat selesai gitu. Misalnya saudara mencobakan suatu metode metode pembelajaran, ya, pastikan sudah ada perubahan dengan waktu yang relatif panjang gitu. Ya, ya sama saja kalau saudara ikut apa gym atau diet gitu ya, masa seminggu langsung sudah ada perubahan itu malah bahaya itu, terlalu keras itu ininya treatmentnya. Ya, jadi untuk penelitian khususnya eksperimen, kalau kuesioner ya tidak perlu panjang lah waktu yang disediakan. Tapi kalau eksperimen itu waktunya panjang. Ya. Mungkin 6 kali pertemuan atau 2 bulan begitu. Ya. Itu baru bisa digeneralisasikan dengan baik gitu, dengan meyakinkan maksudnya. Ya. Nah, ada face validity itu atau content validity. Jika instrumen yang digunakan dianggap cukup mencakup topik yang sudah didefinisikan sebagai dimensi atau elemen yang menggambarkan konsepnya. Jadi menyeluruh. Ya, kita percepat lagi. Ada criterion, ada construct validity. Nah, yang kedua reliabilitas ya. Tadi validitas. Validitas itu menyangkut butir-butir pertanyaan ya. Kalau reliabilitas lebih pada satu perangkat instrumen ya. Bentar. Ya, reliabilitas itu ukuran yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi suatu instrumen, mengukur suatu konsep atau berguna untuk mengukur kebaikan dari suatu alat pengukur. Jadi harus reliable, itu harus ada ujinya. Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, ya, dalam bentuk keandalan, konsistensi, ya, dari waktu ke waktu. Nah, eh, eh, reliabilitas ini bisa dengan eh, teknik paralel, ya. Nah, caranya adalah membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama, akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Jadi pertanyaannya ada dua, tapi sebenarnya intinya yang mau ditanyakan dua. Apakah menurut saudara harga tiket kereta WOS tidak mahal? Gitu. Apakah harga tiket WOS telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima? Kan maksudnya sama. Gitu. Tapi ketika dua pertanyaan ini dijawab oleh responden dengan korelasi yang tinggi, berarti dia reliable. Maksudnya itu. Ya, itu teknik paralel. Nah, kalau teknik ulang, ya, kita membagi kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi minggu pertama kita bagi kuesioner, misalnya pertanyaannya, bagaimana tanggapan saudara tentang kualitas dosen di Unindra? Nanti minggu ketiga tanya lagi kepada yang orang yang sama, pertanyaannya sama, apakah jawabannya konsisten? Gitu. Kita tidak mempersoalkan orangnya yang tidak konsisten ya, tetapi kalau jawabannya konsisten, maka instrumen kita sudah benar, kalimat atau pertanyaan kita itu sudah reliable. Makanya kalau saudara baca atau dengar gitu ya, ada saksi atau tersangka ditanya 10 jam tapi pertanyaan cuma 12 gitu. Itu katanya karena diulang-ulang pertanyaan dengan kalimat yang berbeda untuk memastikan konsistensinya, ya, tidak berbelit-belit atau tidak berubah-ubah. Berarti itu meyakinkan penyidik bahwa memang itulah adanya gitu. Ya, ada inter item konsistensi, ya.
Ini mengukur masing-masing item, ada split half reliability. Jadi instrumen itu dibagi, kemudian dikorelasikan. Ya. Misalnya instrumennya ada 30 pertanyaan, jadi dikorelasikan antara jawaban terhadap 15 pertanyaan dengan 15 pertanyaan berikutnya, ya, dengan rumus. Ini langkah-langkahnya, validitas, pakai korelasi rank eksperimen kalau data yang diperoleh adalah data ordinal, ya, misalnya setuju, sangat setuju, begitu. Kemudian pakai produk momen kalau datanya interval, ya, kayak nilai prestasi belajar misalnya. Jadi perhatikan juga itu kalau datanya jenis bentuk datanya seperti apa, itu rumus statistiknya juga berbeda. Ini ada uji reliabilitas. Nah, bagaimana hubungan antara validitas dan reliabilitas? Jadi pertama, eh, validitas itu kesesuaian antara konsep dan kenyataan empiris. Ya. Jadi kenyataannya dia memang motivasinya tinggi, kemudian dia jawab juga tinggi, itu membuktikan bahwa dia valid. Reliabilitas kesesuaian hasil pengukuran di tingkat kenyataan. Nah, instrumen yang valid pasti reliable. Ini dicetak tebal ini. Jadi instrumen yang valid, tadi saya katakan validitas itu untuk menguji masing-masing butir, tetapi tidak sebaliknya gitu. Jadi instrumen yang reliable belum tentu valid gitu. Paham ya maksudnya ya? Sehingga yang pertama kita lakukan adalah validitas, uji validitas. Jadi instrumen ini kita rancang, katakanlah 40 butir, kita uji cobakan dulu. Jawaban-jawaban dari responden uji coba, bukan responden penelitian yang sesungguhnya ya. Jawaban-jawaban responden terhadap instrumen uji coba 40 butir tadi, kita cek dulu 40 butir itu valid berapa butir, tidak valid berapa butir. Oke, misalnya yang valid itu 36, 4 tidak valid. Nah, kalau 4 tidak valid itu diapain? Pertama, bisa diperbaiki, tapi uji coba lagi. Yang kedua, di drop, tidak digunakan. Kita coba yang kedua, karena itu lebih praktis. Ya. Nah, 36 inilah yang kita hitung reliabilitasnya. Gitu. Jadi tidak 40-nya. Karena di dalam 40 kan ada 4 yang tidak valid. Itu sudah dibuang atau di drop gitu. Nah, itu bisa dipastikan itu reliable semua yang 36 itu. Ya. Meskipun bisa dipastikan tapi tetap dihitung ya. Jangan katanya udah pasti. Dalam hal ini itu berlaku ya. Harus ada bukti uji reliabilitasnya. Gitu. Ini pengujiannya masih ada waktu ya, 7 menit. Mudah-mudahan bisa cepat. Misalnya, sebentar, ya harus pakai pointer. Ya, misalnya variabel kita mau mengukur prestasi kerja guru. Menurut teori ini contoh ya. Menurut teorinya prestasi kerja itu ada dua faktor, kecepatan kerja dan kualitas hasil kerja. Ya, kemudian eh, kecepatan kerja kita buat 3 pertanyaan. Ini angkanya dibuat kecil untuk gampang. Kemudian kualitas hasil kerja kita buat 4 pertanyaan. Berarti ada 7 ya. Kita ujikan kepada 5 guru, sebenarnya harusnya minimal 30 kalau uji coba. Ya, karena statistiknya menghendaki seperti itu. Nah, contohnya dia membuat 4 ya. Kalau angkanya 4 sangat tinggi, prestasinya 3 tinggi, 2 rendah, 1 sangat rendah. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi faktor kecepatan kerja ada 3 instrumen, ada ya 3 pertanyaan.
atau pernyataan. Faktor kedua itu hasil kerja ada 4 butir, ya. Kemudian dicobakan ke 5 orang responden. Untuk pertanyaan satu jawabannya 3, 4, 3 dan seterusnya. Ini dijumlahkan X1. Kemudian ini jawabannya dijumlahkan, ini X2. Ini jumlah semuanya. Ya. Nah, bila korelasi setiap faktor tersebut positif dan besarnya di atas 30, berarti konstruknya kuat, ya. Dapat disimpulkan bahwa instrumen itu memiliki validitas konstruk yang baik, gitu. Ya. Nah, kita lihat korelasi antara jumlah dengan jumlah faktor 1 dengan total 0,85, faktor 2 dengan 94, faktor 2 dengan Y, X2 dengan Y 0,94, dua-duanya di atas 0,30. Ya. Jadi konstruknya valid. Baru kita cek lagi apakah setiap butir valid. Ya. Dikorelasikan antara skor butir dengan skor total. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Secara faktor tadi kecepatan kerja oke. Prestasi atau hasil kerja oke. Nah, ini instrumennya tadi ada 7 butir. Ya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini 0,95, 0,79, 0,2 dan seterusnya. R kritisnya batasnya tadi itu 0,30. Ya, jadi harus di atas 0,30 dia baru kita nyatakan valid. Ini kesimpulannya. Nah, ternyata pertanyaan nomor 3 itu tidak valid karena R yang kita hitung 0,22 di bawah 0,30. Nah, ini yang harus di drop, ya. Ya, jadi yang kita pakai nanti untuk penelitian yang sesungguhnya itu hanya 6 pertanyaan. Gitu. Ini disederhanakan, ya. 6 terlalu sedikit lah. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan. Tadi nomor 3 itu, yang ini, pertanyaan nomor 3, itu kan mewakili atau jabaran dari faktor 1, faktor kecepatan kerja. Nah, masih ada 2 lagi kan, yang mewakili untuk menilai faktor kecepatan kerja, gitu. Jadi 1 bisa di drop, tidak dipakai untuk penelitian yang sesungguhnya, gitu. Makanya saya selalu katakan setiap faktor atau indikator itu minimal 2 butir untuk uji coba. Karena kalau 1 misalnya, tahu-tahu ketika diuji validitasnya drop, berarti kan tidak ada diukur faktor itu, variabel itu nanti. Gitu. Ya. Jadi itu perlunya kita menyiapkan cadangan lah, gitu, ya. Tapi itu juga kaitannya dengan banyak hal sih, termasuk tadi pengulangan pertanyaan yang dengan cara berbeda sehingga terkonfirmasi bahwa itulah jawaban yang apa konsisten. Itu tadi, ya. Sampai sini, ya, saya kira. Content validity mana tadi? Nah, ini ada rumus-rumus untuk reliabilitas. Ya. Nah, saya menyarankan untuk mendalami lagi, terutama nanti untuk tesis, bisa belajar dari buku-buku metodologi penelitian. Kita tidak cukup waktu juga untuk membahas dan memberi contoh satu persatu rumus-rumus ini, kan. Ya. Lebih jelas lagi ada di sana. Ya. Jadi ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Prof. Ya, silakan. Eh, Sebetulnya ini materi yang paling susah menurut saya. Karena ini kalau dilihat dari rumus kan ada penggunaan SPSS juga, Pak, Prof, ya. Ya, Pertanyaan saya tadi kan kaitannya dengan
validitas ya. Validitas tadi kan berkaitan dengan butir soal. Yang Ya, saya pertanyakan adalah teknik penyusunannya itu bagaimana semau kita atau ada tekniknya tertentu. Kemudian jumlahnya itu berapa? Kan sesuai dengan variabel yang ada katanya gitu ya. ya. Nah, itu rumus-rumus tadi yang dimunculkan tadi apakah udah fix atau memang ada yang artinya harus diikuti gitu loh. Rumus yang ada tadi yang disampaikan tadi. Rumus yang mana ya? Yang tadi kan ada R berapa tadi kan ya. Oh, reliabilitas. Reliabilitas tadi loh. Itu udah fix atau bagaimana gitu ya. Makasih. Ya, ini saya hanya menggambarkan seperti ini, ya. Dapat dilakukan dengan Harp Sperman Brown KR Kruder apa Richardson 2021 Nova Hoyt gitu. Ini bisa dipelajari eh, dengan data seperti apa, pakai rumus yang mana lebih tepat gitu. Ya Ya. betul. Kalau ini split half ini produk momen antara belahan pertama dan belahan kedua gitu. Misalnya begitu. Jadi ini berarti 40 soal itu dibagi dua, ya. Saya mau tanya mengenai perhitungan-perhitungan seperti ini ada nggak di mata kuliah statistik? Eh, Tidak, jadi yang statistik itu hanya diberikan programnya, kemudian dilatih, diberikan data dan dilatih cara pengoperasiannya. Jadi rumus-rumus seperti ini malah nggak muncul, langsung penggunaan SPSS, Prof. Oh, sama ini apa pemaknaan hasilnya? Interpretasinya ya, Ya, interpretasinya interpretasi ya, ya maksudnya ya itu. betul. Hmm. Ya, sebenarnya tidak harus manual lagi kan kalau sudah ada itu, tapi ya Iya, tinggal menggunakannya dengan tepat saja kan, memasukkan data yang sesuai gitu. Nah, penyusunan instrumen tadi, penyusunan instrumen itu dulu udah bicara kita tentang kisi-kisi ya. Di mana itu kita kita pernah diskusi tentang atau eh, kita buat catatan dulu aja ya. Ini masalah waktu baik, soalnya baik. saya harus Jangan lupa. ngajar lagi Iya, di sesi berikutnya iya. ya. Ini PR buat kami juga, Prof. Jadi bingung ketika di lapangan ada data tapi nggak bisa ngolah itu yang satu permasalahan juga gitu. Makasih. Ya, ya, ya. Oke, saya catat Pak Luhu. Baik, sementara ini dulu nanti saya kira menarik juga kalau kita eh, apa yang sudah cukup jelas apa kita buat lebih cepat nanti kita diskusi tentang aplikasi dan sebagainya. Bahkan yang saya harapkan saudara sudah punya gambaran mau meneliti apa, terus ditanyakan arahnya sudah benar dan sebagainya gitu-gitu. Ya, kita LMS-nya udah normal lagi belum ya? Belum, Prof. Belum normal. Masih Ya, pakai apa namanya itu Google Classroom. ya untuk UTS ya, tapi untuk Iya. Sama apa laporan untuk laporan hari ini mengenai kehadiran materi juga disampaikan lewat Google Classroom. oh begitu. Dari jam awal tadi. Oke, baik. Saya kira itu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih Baik, untuk Baik, Pak. perhatian Prof. teman-teman semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Prof. Yuk. Thank you, Prof.